Terkadang aku bertanya makna segala peristiwa, walau tak kutemukan jawaban yang pasti bagiku. Namun ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kini telah ku sadari rahmat-Nya berlimpah senantiasa, tangan-Nya selalu menuntunku dalam setiap langkah hidupku. Semakin ku percaya itulah kasih-Nya yang dilimpahkan Tuhan kepadaku. Syukur bagimu, oh Tuhanku, atas segala rahmat-Mu. Dalam kelemahan dan keraguanku, kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Kuasa-Mu semakin sempurna. Para mitra yang berkasih dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo dalam Mimbar Agama Katolik edisi Desember 2020
Mimbar Agama Katolik bersama Radio Gajah Mada FM 102.4, Mosi Gajah Mada FM, radionya orang Semarang dan sekitarnya tentu saja. Para mitra yang terkasih, kita akan membaca pada Mimbar Agama Katolik ini Injil yang dibacakan pada hari Minggu Advent yang kedua, yang dikutip dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8 kita persiapkan, nanti kita akan baca bersama. Sebelum itu mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu kami boleh memasuki masa Advent. Kami memasuki Minggu Advent yang kedua. Kami masih berjuang, bergumul, menghadapi pandemi Corona, virus Corona-19, disebut wabah COVID-19. Namun kami tetap berharap dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami semua. Engkau menjaga, melindungi, dan memberkati kami. Dan saudara-saudara kami yang terkena virus, tetap Kau jaga, Kau berkati bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada yang meninggal dunia karena virus ini, menjadi orang-orang pilihan yang Kau sambut dalam kebahagiaan kekal di surga. Bapa, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda Putramu Yesus Kristus, agar kami dapat semakin setia mengikuti Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Putramu Sang Juru Selamat yang kami nanti-nantikan kelahirannya pada masa Natal nanti. Dialah Juru Selamat dan penebus umat manusia dimanapun berada, penebus semesta alam ini, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para mitra yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada Yohanes orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini, iman, harapan, dan kasih kita diteguhkan.
Rena saudari kami Ibu Pertiwi, yang memelihara dan mengasuh kami dan menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga warna-warni dan rerumputan. Bumi telah memberi, bumi terus disakiti, bumi menjerit karena krisis yang ditimpakan padanya. Bumi Ibu Pertiwi, bumi telah memberi, bumi disakiti. Jangan biarkan bumi membalas kita yang terus merusak tubuh dan isi kekayaannya. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, tidak terasa ya kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Dan pada Minggu Advent yang kedua ini kita diajak untuk bersama-sama tadi membaca dan merenungkan Injil Markus. Dalam Injil diserukan, ya, disampaikan kepada kita Yohanes Pembaptis berseru, ya, Yohanes Pembaptis berseru mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita diajak melalui seruan itu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, selama masa Advent, kalau kita mengikuti tema nasional, kita diajak untuk membangun sikap tobat. Tema umum adalah Advent dan pertobatan ekologis. Nah, dengan tema umum itu kita diajak untuk menyadari bahwa kita harus menyelamatkan ibu bumi. Teman-teman, ketika saya merenungkan, ya, tema dan tujuan umum menyelamatkan ibu bumi, saya langsung teringat pada sahabat-sahabat saya, saudari-saudara saya, dulur-dulur saya, sedulur sikep di Sukolilo, Pati, di Galiran, di Ngawen, itu di Pati, dan ada juga yang di Kudus, ya, keluarga Mbah Wargono dan Mak Niti Rahayu. Ini orang tua dari Kang Gunretno, Gunarti, Gunondo, Gunarto, Gunawan, dan Gunarlin. Mereka sebagai komunitas sedulur sikep mempunyai ungkapan ngerungkepi ibu bumi, peduli lingkungan, peduli alam. Bahkan teman-teman, bersama warga masyarakat di sekitar, khususnya di Rembang dan Pati, teman-teman sedulur sikep ini membuat tembang. Ya. Tembangnya menyayat hati kita kalau kita merasakannya. Ya, mereka biasanya bernyanyi begini. Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili.
seperti tema umum Advent kita, Advent dan pertobatan ekologis, dengan tujuan umum supaya kita menyadari bahwa kita harus menyelamatkan ibu bumi. Saya belajar dari tembang tadi, tembang yang dirumuskan oleh Kang Gundretno dan teman-teman sedulur sikep di Sukolilo. Kalau mereka bernyanyi bersama teman-teman warga masyarakat yang beragama Islam, ada Yusukinah, ada Mbah Sarman, ada Kang Rosat, ada Mbah Ratman, ada Kang Jasmo, ada Yugiem, ya, ada banyak yang lain. Ya. Mereka menambah dengan kalimat tauhid dari agama Islam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiwul wadil amin. Kalimat ini menarik. Ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili. Bahwa teman-teman yang beragama Islam menyambung dengan kalimat-kalimat syahadat tadi, itu juga indah. Ya, saya kalau bersama mereka menyanyi, saya mengiringi dengan saksofon kalau pas membawa saksofon. Kalau saya menyanyikan lagu ini sendirian, ya, kalimat syahadat saya ganti dengan doa saya. Misalnya begini, ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili. Ya Tuhan Allah kami, pencipta langit dan bumi, kabulkanlah doa kami. Itu kalau saya menyanyikan sendirian, ya. Tapi kalau bersama dengan mereka, ya, teman-teman yang dari sedulur sikep dengan seruan ibu bumi wis maringi, ibu bumi dilarani, ibu bumi kang ngadili, lalu disambung oleh teman-teman yang beragama Islam dengan kalimat-kalimat syahadat yang tadi saya ucapkan. Ya, kalimat itu menjadi penting sebagai doa. Doa yang juga menyadarkan kita semua bahwa kita dipanggil untuk menyelamatkan bumi ini. Kita bersyukur pada masa Advent ini kita secara nasional merenungkan tema itu. Di Keuskupan Agung Semarang, ya, dalam rangka Ardas yang baru, arah dasar Keuskupan Agung yang baru, ya, kita memang merenungkan tema yang lain, ya, tema yang berbeda sesuai dengan Ardas. Tema kita orang Katolik yang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah kasih. Yesus sendiri menggambarkan sebagai sang pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Sebuah gambaran yang sangat ekologis, ya. Pohon anggur dan ranting-rantingnya. Ranting-ranting menghasilkan buah kalau nempel pada pokok anggurnya. Kalau ranting itu terpisah dari sang pokok anggur, menjadi kering, layu, ya, tidak ada manfaatnya kecuali dibuang. Masih mending kalau dikumpulkan untuk bisa dibakar, untuk kayu bakar. Tapi ranting ya mungkin tidak bisa. Paling untuk mengusir nyamuk, ya itu bisa. Tapi intinya, para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, kita
pada masa Advent ini diajak untuk bertobat. Pertobatan yang seperti apa? Pertobatan yang paling mendesak saat ini adalah pertobatan ekologis. Artinya apa? Kita diajak untuk membangun sikap yang baru. Ya, pertobatan ekologis pada masa Advent ini kita hayati bersama Santo Yohanes Pembaptis yang berseru, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Dengan menyiapkan diri bagi kehadiran Tuhan yang akan kita kenang kelahirannya, kelahiran Yesus Kristus sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi pada hari Natal nanti, kita diajak untuk mempersiapkan jalan, menjadi wujud konkret, membangun komitmen pertobatan ekologis. Nah, kita diajak untuk membaharui diri dengan mencintai dan peduli pada lingkungan kita. Kalau belajar dan meminjam ungkapan yang selalu diulang-ulang oleh sahabat-sahabat saya, dulur-dulur saya di Kalioso, di Sukolilo, ya, di Tegal Dowo, mereka mengatakan ngerungkepi ibu bumi, peduli alam, peduli lingkungan. Dengan harapan itu, teman-teman, para mitra yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita bisa membangun pertobatan ekologis, mempersiapkan diri menyambut Natal yang juga ekologis. Maka selama menyambut Natal, mari kita ungkapkan kepedulian kita pada lingkungan. Kita serukan, jangan merusak lingkungan kita. Ya, kita jaga lingkungan kita dengan baik, agar menjadi berkat untuk kita dan untuk siapa saja. Mungkin kita tidak seberat teman-teman sedulur sikap dan masyarakat di kawasan Pegunungan Kendeng Utara dalam menjaga Kendeng lestari, berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang dahsyat, yang mengeruk, yang merusak ibu bumi ini. Bahkan meskipun secara hukum kawasan itu sebetulnya dilindungi sebagai kawasan bentangan alam kars, ada cekungan air tanah di kawasan-kawasan itu yang secara hukum tidak boleh dilakukan pengerukan, penambangan untuk tujuan apapun. Maka mari teman-teman, para mitra yang terkasih dimanapun Anda berada, kita tutup permenungan kita ini dengan mohon kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita, dulur-dulur kita yang dengan tekun setia bahkan dengan mempertaruhkan jiwa raga menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Dan kita sendiri mohon dengan rendah hati agar diberi kepekaan ya, untuk bertobat secara ekologis, merawat bumi, menjadi berkat untuk sesama dan semesta. Para mitra yang terkasih, mari kita tutup permenungan ini dengan berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Bapa semua orang, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan menyadarkan kami pada minggu Advent ini. Sejak Advent pertama dan seterusnya nanti sampai Advent keempat, sebelum tanggal 25 Desember, kami diajak untuk membangun sikap tobat, bertobat secara ekologis, membangun kesadaran-kesadaran baru untuk mencintai lingkungan, untuk menjaga, mendukung siapapun yang bergerak dalam rangka menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup dengan merawat bumi supaya tetap lestari dan bermanfaat untuk generasi masa depan. Kami persembahkan kepadamu hidup kami, teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudari-saudara kami, sedulur-sedulur kami,
yang dengan penuh semangat pengorbanan menjaga keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan hidup. Agar kami pun terinspirasi untuk berani melakukan yang sama di tempat kami masing-masing. Kami persembahkan kepadamu hidup kami serahkan kelemahan-kelemahan kami, sakit penyakit kami, kecemasan, ketakutan, dan mungkin kemarahan kami, agar kau ubah menjadi berkat, menjadi pupuk bagi kehidupan ini. Jamahlah saudari-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Lindungilah mereka, kuatkanlah mereka, sembuhkanlah mereka. Kau kuatkan kami yang lemah, kau mantapkan semangat dan harapan kami. Demi Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia tanpa diskriminasi, penebus dunia kini dan selamanya. Semoga para mitra dimanapun berada Anda diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Akulah pokok anggur, kamu rantingnya, dan Bapakku memiliki kita. Setiap ranting padaku yang tak berbuah, dipotongnya dan menjadi kering. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berbuah. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berlimpah. Kamu telah dibersihkan oleh firman-Ku, dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja yang kau inginkan, dan kamu akan menerimanya. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berbuah. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berlimpah. Jika kamu berbuah berlimpah-limpah, Bapakku akan dipermuliakan. Jika kamu berbuah berlimpah-limpah, kamu adalah murid-murid-Ku. Aku dalam kamu, kau kan berbuah. Tinggallah dalam aku dalam kamu, kau kan berlimpah.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam